Selamat pagi. Renungan kita pada hari ini itu judulnya adalah Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Mari kita sama-sama baca dan kita belajar bersama-sama. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Matius 7 ayat 17-20. Tidak peduli seberapa tinggi profesinya, dia yang hatinya tidak diisi dengan kasih kepada Allah dan sesamanya, bukanlah murid Kristus. Meskipun dia memiliki iman yang besar dan bahkan memiliki kekuatan untuk melakukan mukjizat, namun tanpa kasih, imannya tidak akan berharga. Dia mungkin menunjukkan kedermawanan yang besar, tetapi jika hal itu berasal dari motif lain selain kasih yang tulus, bahkan memberikan semua hartanya untuk memberi makan orang miskin, tindakan itu tidak akan menjadi kepujian bagi dia maupun kebaikan bagi Allah. Dalam semangatnya, dia bahkan mungkin mengalami kematian seorang martir. Namun jika dia tidak memiliki kasih, dia akan dianggap oleh Allah sebagai seorang bersemangat yang menipu atau seorang munafik yang ambisius. Testimonis jilid 5 halaman 168. Kita berhenti dulu di sini. Saya coba akan ambil kalimat-kalimat yang mungkin menarik. Biasanya saya renungannya seperti itu. Ini sebenarnya satu kalimat yang sering kita dengarkan ya. Setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Tidak peduli seberapa tinggi profesinya, dia yang hatinya tidak disediakan kasih kepada Allah dan samanya bukanlah murid Kristus. Ya. Jadi intinya adalah menjadi seorang Kristen atau menjadi seorang murid Kristus. Itu hal yang berbeda sebenarnya. Sebenarnya sama sih ya, cuman kalau kita sekarang itu sering mengakui diri kita Kristen, tapi apakah kita memang benar-benar menjadi seorang Kristen yang sejati, menjadi murid Kristus? Ya, itu boleh kita bilang berbeda. Meskipun dia memiliki iman yang besar dan bahkan memiliki kekuatan untuk melakukan mujizat, namun tanpa kasih, imannya tidak akan berharga. Ini ada ini ya ayatnya di dalam Alkitab. Jadi sebenarnya intinya yang diulang-ulang adalah kasih ya, kasih. Dia mungkin menunjukkan kedermawanan. Oke, ini kita tandai ya. Jadi ada mujizat, kedermawanan. Walaupun dia memberikan semua hartanya, memberi makan orang miskin, itu berarti dermawan lah ya. Dalam semangatnya dia bahkan mungkin mengalami kematian seorang martir. Nah nih, jadi ada 3. Tapi jika dia tidak memiliki kasih, dia akan dianggap oleh Allah sebagai orang yang bersemangat yang menipu atau seorang munafik yang ambisius. Nah ini beberapa kalimat yang mungkin menarik ya. Bukan mungkin sih, memang menarik. Oke, lanjut. Ada kefasihan yang jauh lebih berkuasa daripada kefasihan kata-kata dalam kehidupan seorang pengikut Tuhan sejati yang murni dan benar. Oke, jadi kefasihan kata-kata versus dengan kata-kata yang hidup, yaitu melalui kehidupan. Nih. Keadaan seseorang lebih berpengaruh daripada kata-katanya. Ini sama ya dengan kalimat sebelumnya. Adalah tabiat dan pengalaman kita sendiri yang menentukan pengaruh kita terhadap orang lain. Nih. Tabiat dan pengalaman. Kapus. Untuk meyakinkan orang lain akan kuasa anugerah Tuhan, kita harus mengenal kuasa itu dalam hati dan kehidupan kita. Ya.
Nih, supaya beda saya underline aja sama garis miring. Oke. Kabar baik, tapi sebenarnya penting ya. Bold aja deh. Kabar baik yang kita kemukakan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa seharusnya lah kabar baik yang telah menyelamatkan jiwa kita sendiri. Powerful. Oke. Ini kalimat yang sebelumnya itu bisa diwakili dengan kalimat berikutnya. Biar fokus. Hanya melalui iman yang hidup dalam Tuhan sebagai juru selamat pribadi, itulah yang memungkinkan kita menanam pengaruh dalam dunia yang ragu-ragu ini. Ya, melalui iman. Iman yang hidup. Itulah yang memungkinkan kita menanamkan pengaruh dalam dunia ragu-ragu ini. Jikalau kita menolong orang berdosa dari arus yang keras, kaki kita harus lebih dulu berpijak di atas batu karang yang adalah Yesus Kristus. Ya. Lencana keagamaan bukanlah tanda lahiria, bukan dengan memakai tanda salib atau mahkota, tetapi itu adalah sesuatu yang menyatakan kesatuan antara manusia dengan Allah. Ya. Oke. Ya. Jadi ini ada simbol ya, lencana keagamaan adalah kesatuan antara manusia dengan Allah. Ya, powerful banget. Oke. Inilah renungan kita pada pagi hari ini. Cuman biasanya setelah saya renungan, kita akan masuk ke dalam sesi review sekilas gitu. Jadi di sini kenapa saya penting untuk menggaris tebalin ya, menebalkan kalimat-kalimat ini adalah kata-kata yang menurut saya mewakili dari keseluruhan renungan ini. Jadi saya bisa review lagi kalimat yang bold ini atau tebal ini. Oke. Jadi yang dari pertama itu adalah pohon. Pohon itu menghasilkan buah yang baik. Ya iya, pohon apel yang menghasilkan buah apel. Dan kalau kita lihat buah apel, kita pasti tahu ini dari pohon apel. Sesederhana itu sebenarnya ya. Terus, nah ini yang paling penting kalau saya sih sebenarnya murid Kristus. Ada kaitannya murid Kristus dengan kasih. Itu satu hal yang sama. Kadang kita itu mungkin, kita mungkin pengen menjadi, ini sama dengan ini ya, yang di paling bawah ini, lencana keagamaan. Kadang mungkin kita berpikir ingin menjadi seorang Kristen, seorang yang beragama gitu ya. Tapi sebenarnya kita miss kesatuan dengan manusia dengan Allah. Kita sangka kalau kita beragama, ya itu alarm jam doa. Jadi kalau kita berpikir itu, ya saya juga gitu ya. Maksudnya saya pernah begitu dan mungkin saya juga akan mengalami hal-hal yang seperti itu. Tapi kita berdoa semoga kita kuat. Sering sekali kita berpikir kalau kita pergi ke gereja, pembicaranya kita adalah tentang firman Tuhan, kita melakukan banyak hal yang rohani, tapi kita lupa bahwa apakah kita bersatu dengan Allah, dan apakah kita itu murid Kristus, dan apakah kasih itu ada di dalam diri kita. Yang adalah kasih itu apa sebenarnya? Ya, kasih itu adalah Allah. Allah itu adalah kasih. Jadi apakah Allah itu kita miliki gitu. Dan kalimat-kalimat berikutnya ini adalah tentang tipuan ya. Mungkin menipu orang lain, tapi sekaligus sebenarnya itu menipu diri sendiri. Mujizat, kedermawanan, dan martir. Hati-hati, bahkan kita sendiri pun jangan kita berpikir bahwa kita mengalami pengalaman-pengalaman rohani, ya sering sekali kita mungkin jadi sombong gitu ya.
jadi sombong dan lupa fokusnya itu sebenarnya kita tuh nggak ada apa-apanya gitu, dan itu adalah dari Tuhan. Jadi hati-hati juga, mungkin kita menipu diri kita sendiri dan menipu orang lain. Mujizat, mungkin kita merasa diri kita baik dan mungkin kita merasa wah semangatnya luar biasa. Makanya dikatakan di sini seorang bersemangat yang menipu atau seorang munafik yang ambisius. Mungkin kita seperti itu. Jangan dulu lihat orang lain ya, jangan dulu lihat orang lain, tapi lihatlah diri kita sendiri. Kita seperti apa? Itu yang paling penting. Jadi di dalam setiap membaca firman Tuhan atau renungan, yang paling penting adalah untuk diri kita sendiri. Baru, jikalau itu ada sebenarnya nyambung di berikutnya. Baru setelah diri kita sendiri, baru kita itu bukannya menghakimi orang lain, tapi kita membantu orang lain. Itu hal yang berbeda. Oke, di kalimat berikutnya ini yang kita sama-sama garis tebalin ya. Kok garis ya? Kita tebalin lah kalimatnya, itu adalah kefasihan kata-kata versus dengan kehidupan. Nah, lebih penting kata-kata itu engkau hidupkan atau saya hidupkan daripada ngomong doang. Ya. Tertegur memang. Oke. Baru selanjutnya adalah tabiat dan pengalaman. Itulah yang boleh kita bagikan sama orang. Nah, tabiat dan pengalaman ini sudah pasti bisa kita ceritakan. Sumbernya dari mana? Dari Tuhan juga. Dari mana? Dari Alkitab. Nah, ini yang penting. Dan inilah kabar baik itu. Karena kita sudah diselamatkan, kita mengalami kuasa penyelamatan itu, dan kita membawa kabar itu kepada orang lain. Sering sekali saya juga mengalaminya, dan mungkin bergumul tentang itu. Seringkali kita semangat untuk memberikan sesuatu yang sebenarnya kita belum alami. Saya masih merenungkan tentang ini, tapi di satu sisi saya di dalam lubuk hati saya, ketika saya semangat membicarakan tentang firman Tuhan, apakah itu sekedar hanya pengetahuan ataukah itu pengalaman? Itu hal yang berbeda sebenarnya. Dan dikatakan iman yang hidup, itulah yang memungkinkan kita menanamkan pengaruh. Nah, ini kenapa saya bold tebalin adalah dunia yang ragu-ragu. Saya teringat tentang marketing ya. Marketing itu bukan masalah produknya bagus baru dia bisa jualan. Marketing itu adalah dia memiliki skill untuk bisa meyakinkan orang untuk mempercayai produknya itu baik, dan ini adalah kesempatan yang baik untuk membeli. Nah, sedangkan kita itu punya satu, kalau kita alamin dan kita percaya, kita punya tabiat, tadi itu disebutkan seperti itu. Kalau kita yakin ini lebih real dibandingkan barang-barang dagangan yang dijual oleh para marketing gitu. Kita harusnya juga menjadi marketingnya Tuhan gitu. Tapi marketingnya kita, produknya itu real, luar biasa. Jikalau kita menolong orang berdosa dari arus yang keras, kaki kita harus lebih dulu. Oke, ini sangat luar biasa. Kalau mau menolong orang, apakah ya simple lah ya. Ini udah sangat jelas sih sebenarnya. Gimana kita bisa menolong orang yang terhanyut di dalam derasnya arus sungai atau di lautan kalau kita nggak bisa berenang? Dan bagaimana kalau kita cuman berenang pemula tapi menyelamatkan orang di tengah lautan? Hati-hati gitu. Nah, ini yang perlu Tuhan ingatkan kepada kita. Nah, dari setelah review ini, kita akan masuk ke prinsip dan aplikasi. Kenapa ini penting? Karena intisarinya nanti kita tuliskan di sini, ya mungkin tidak semua, tapi beberapa, dan kita coba lihat perspektif apa sih hal-hal yang boleh kita lakukan atau aplikasi. Jadi prinsip itu ya boleh dibilang kayak intisari dari semuanya ini, apa yang penting-penting atau bahasa sederhananya prinsip, terus apa yang bisa kita lakukan. Oke.
Kita coba lihat. Oke. Keagamaan adalah hal mengenai menjadi Kristiani ya. Kristiani. Tapi enaknya ada agama. Agama Kristen adalah hal menjadi murid Kristus. Terus yang di bawah tadi itu hal menjadi murid Kristus, menjadi satu dengan Allah. Kemudian kayaknya ada lagi sih, menjadi murid Kristus. Sebenarnya sama sih ya, murid Kristus, satu dengan Allah. Terus ada yang tentang hidup ya, mana dia? Tapi hidup. Nah ini, kefasihan kata-kata itu, oke. Agama Kristen adalah mengenai menjadi murid Kristus, menjadi satu dengan Allah. Yang artinya yang juga adalah sumber dari perubahan di dalam kehidupan kita. Jadi poinnya adalah murid Kristus dan menjadi satu dengan Allah. Oke. Yang ini sudah. Nah, ini menjadi perubahan dalam kehidupan kita itu, ini tentang ini sih, menghasilkan buah yang baik. Ya, kita nggak mungkin pura-pura jadi apel. Ya, orang bisa tertipu itu apel, tapi sebenarnya itu bukan apel. Bagian ini udah. Bagian penipuan-penipuan ini nggak saya catat. Ya, intinya kita sudah tahu. Terus kefasihan kata-kata ini sebenarnya penting sih. Nah ini, semua ini intinya kan tentang menolong orang nih. Kalau kita perhatikan ya, kefasihan kata-kata adalah hidup seorang pengikut Tuhan yang sejati dan murni itu lebih bagus daripada sekedar kata-kata. Ini kan tentang orang lain semuanya. Tabiat dan pengalaman, kabar baik, dan menanamkan pengaruh, meyakinkan, dan juga menolong orang berdosa. Oke. Hal menolong orang lain bukanlah satu teori, menolong orang lain bukanlah suatu teori. Lapar. Hal menolong orang lain bukanlah teori, tapi suatu pengalaman pribadi, tabiat yang diubahkan untuk menolong orang lain bukanlah hal menguasai teori, tapi adalah hal memiliki pengalaman pribadi, tabiat yang diubahkan, terus kehidupan sejati, murni dan benar. Itu sudah diwakili di sini sih harusnya. Oke. Ya. Mengalami keselamatan. Ya, ini yang poin ini. Mengalami keselamatan itu sendiri. Ini harus ada keselamatan itu sendiri. Dan iman yang hidup. Ini pengalaman pribadi, tabiat yang dimulakan, iman yang hidup, mengalami keselamatan itu sendiri, dan terakhir ini, berpijak di atas batu karang. Mengalami keselamatan itu sendiri dan berpijak di atas batu karang. Oke. Dari dua prinsip ini,
masing-masing prinsip ini kita bisa buat aplikasinya. Ini tuh tentang diri sendiri sih ya kalau kita rangkum. Jadi di aplikasi ini apa yang sebenarnya yang bisa kita lakukan? Kalau bisa di dalam satu hari ini, tapi ya intinya kita belajar untuk bagaimana menerapkan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Yang saya terpikir adalah doa meminta pertobatan sejati. Di sini ya sering sekali, kalau saya pribadi ya, sering sekali sebenarnya sayanya yang belum bertobat gitu ya. Jadi ini hal yang bisa saya lakukan nanti, bahkan nanti ya saya bisa renungan. Dan ini bagaimana meminta pertobatan sejati, fokusnya adalah menjadi murid Kristus, menjadi satu dengan Allah, dan ya dua hal ini. Terus ini tentang menolong orang lain. Tentang menolong orang lain, yang saya pengen lakukan adalah pengalaman pribadi, tapi yang diubahkan sebenarnya sama sih dengan di atas ya, minta pertobatan sejati. Sebenarnya kita bisa tulis untuk hal-hal yang lain ya, misalnya kita punya teman, terus kita bisa tuliskan misalnya nih ya, contoh ya, menghubungi si X, sharing tentang misalnya sharing tentang kehidupan dia dan doakan. Ini contohnya bisa ini. Cuman hal-hal pribadi tidak saya tulis di sini ya. Jadi nanti habis rekaman ini saya akan tulis hal-hal pribadi. Tapi intinya sih sebenarnya pertobatan sejati bukan kalau kita sudah mengalami itu dan kita bisa kabarkan itu kepada orang lain. Itu yang saya lihat di sini. Oke, itu renungan kita pada pagi hari ini. Semoga ini membawa berkat. Jangan lupa sebelum dan setelah renungan didoakan. Tuhan memberkati.